Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Kini sepertinya sudah mulai politik memanas. Kenapa? Karena ada satu orang, satu figur yang konon beritanya mau jadi calon presiden, seakan-akan sudah memulai kampanye di seluruh Indonesia. Tapi namanya bukan kampanye. Lalu apa? Ya sosialisasi, entah apalah namanya. Ada beberapa poin persoalan yang dipersoalkan oleh sekelompok masyarakat kita. Yang pertama, dia menggunakan jet pribadi. Yang kedua, ini adalah curi start kampanye. Karena masa kampanye belum, tetapi dia sudah berkeliling seluruh Indonesia dan hadir di berbagai tempat. Memang alasannya, kegiatannya adalah kegiatan keagamaan karena dilakukan di masjid-masjid. Siapakah gerangan beliau kita ini? Ini adalah Anies Baswedan. Memang sangat kontroversial. Ketika Bawaslu diminta pendapat dan ada yang mengadu untuk memeriksa apakah kegiatan ini sudah kampanye, apakah ini juga sudah menggunakan dana kampanye, Bawaslu jawabannya sangat normatif. Karena ini belum masa kampanye, maka beliau, lembaga Bawaslu belum bisa meneliti dana yang digunakan oleh Anies Baswedan. Lalu bagaimana penggunaan jet pribadi? Nah, ini lagi yang unik. Karena jet pribadi yang digunakan adalah milik seorang ketua umum partai, Surya Paloh dari Partai Nasdem. Maka, apakah ini sudah merupakan kegiatan politik? Dan apakah sudah boleh partai membawa calon atau kandidat calon presiden untuk berkeliling seluruh Indonesia di lemahnya? Dan sangat disayangkan bahwa hal ini tidak diatur dalam ketentuan pengawasan oleh Bawaslu. Apakah Bawaslu yang lelet? Apakah lembaga negara kita yang kurang mengantisipasi untuk pengaturan ini? Atau calon kita ini, calon yang satu ini yang cerdas melihat titik celah dari peraturan itu, sehingga dia seakan-akan tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang disalahkan karena memang belum ada diatur. Para sahabat sang kakek, disinilah kita mungkin perlu lebih cerdas lagi melihat bahwa ternyata kegiatan politik yang dilakukan oleh bakal calon presiden bisa disiasati untuk menitibuih dan tidak ada pelanggaran hukum. Lalu apakah Bawaslu akan mengevaluasi aturan-aturan seperti ini? Bagaimana yang curi start? Kenapa kalau sudah ada calon lalu memulai curi start kampanye itu ditindak? Tapi kalau seperti ini juga, apakah ini merupakan pelanggaran dari bakal calon atau calon? Seandainya nanti Anies Baswedan ini resmi dan sah menjadi calon presiden, apakah tindakannya yang sekarang ini merupakan pelanggaran dan curi start kampanye? Ini yang harus kita cermati. Dan Bawaslu dan KPU sepertinya harus mengevaluasi bagaimana pengaturan yang curi start kampanye, calon-calon yang belum resmi tapi sudah melakukan kegiatan-kegiatan politik dan menyebut bahwa dia adalah bakal calon presiden. Seandainya hanya sosialisasi dan tidak ada kaitannya dengan calon presiden atau bakal calon presiden, maka tentu kegiatan ini kegiatan ya pribadi sifatnya, walaupun itu berbau dalam nuansa politik. Tapi ketika orang ini, figur ini adalah bakal calon presiden yang sudah mulai digadang-gadang dan juga memenuhi hasil survei, maka pertanyaannya sangat dilematis. Apakah ini akan dibiarkan seperti itu, seolah-olah tidak ada pelanggaran hukum, atau peraturan hukumnya yang harus diatur ulang oleh KPU dan Bawaslu dan juga didukung oleh DPR dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga fair play, sehingga semua bakal calon presiden mempunyai hak yang sama bahwa boleh berkampanye hanya dalam masa kampanye yang sudah diatur oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Ini menjadi sebuah PR bagi KPU, bagi Bawaslu, bagi DPR, bagi Kementerian Dalam Negeri dan semua stakeholder yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kita. Masyarakat juga sebagai pengawas tentu saja harus melakukan tugas-tugas dan fungsi pengawasan, karena kita tidak bisa mempercayakan hanya kepada Bawaslu. Ada berbagai lembaga kita, ada Prudem, ada yang lain-lain, badan-badan pengawas yang internal, yang maupun eksternal dalam kemasyarakatan maupun dalam kelembagaan pemilu. Di mana mereka sekarang ini? Apakah ini menjadi satu kajian yang patut kita kembangkan secara hukum untuk menjamin kualitas hukum kita, bahwa hukum kita mampu mengawasi, mengatur, menata bagaimana kampanye dan bagaimana juga sebelum kampanye dan sesudah kampanye sampai kepada pemilihan. Kita sangat anti terhadap kecurangan. Tetapi apakah ini tidak termasuk dalam kategori kecurangan curi start untuk kampanye? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan kritis bagi kita, khususnya bagi KPU dan Bawaslu. Kita berharap bahwa Bawaslu tidak hanya menjawab, oh ini belum kampanye, belum bisa diawasi dananya, tetapi juga harus responsif terhadap pengaduan masyarakat bahwa ini sudah berbau kampanye. Kita harapkan
bahwa semua bakal calon presiden, semua partai politik yang akan membawa calon presiden mawas diri untuk tidak melakukan langkah-langkah politik yang seakan-akan menjadi curi start kampanye untuk pemilihan presiden yang notabene masih tahun 2024. Pendaftarannya saja baru November 2023. Apakah kita tidak sabar? Apakah calon ini tidak sabar? Sekiranya kita mengharapkan pemimpin masa depan, seharusnya juga adalah pemimpin yang sabar, menunggu kampanye, menunggu masa waktu kampanye, dan itu digunakan tanpa harus curi start dan kegiatan apapun, baik keagamaan, karena itu akan semakin memperkuat ciri khas atau identitas yang kita sebut politik identitas itu. Kita harapkan semua calon presiden kita, semua partai politik kita, tokoh-tokoh partai politik kita menjadi negarawan, tidak hanya politisi yang menginginkan calonnya menang, tapi juga perlu fair play-nya untuk menggunakan semua waktu, masa kampanye, pendaftaran, dan apapun itu sesuai dengan aturan yang sudah dibuat KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu kita harapkan semakin proaktif dan responsif untuk membuat aturan yang lebih baik ke masa depan. Semoga KPU dan Bawaslu bisa memainkan itu dan masyarakat ikut mengawasinya. Demikian dulu para sahabat sang kakek, ngopi dulu.